Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mutiara Febrianti from Class B, English Education Department. So, I want to talk about dyslexia. So, what is dyslexia? Dyslexia pertama kali muncul pada tahun 1896. Kata dyslexia berasal dari kata Yunani dys yang berarti sulit dan leksis yang berarti kata atau bahasa. Disleksia tidak berpengaruh pada IQ seseorang. Faktanya, 25 CEO menderita disleksia. Beberapa orang paling terkenal dan ternama seperti Albert Einstein, Henry Ford, Leonardo da Vinci, dan banyak lainnya menderita disleksia. Nah, how does dyslexia actually affect the brain? Untuk memahami hal ini, kita harus melihat otak dalam dua belahan. Belahan kiri bertanggung jawab atas ucapan, bahasa, dan pengenalan kata, huruf, dan angka. Kemudian belahan kanan biasanya menangani aktivitas spesial seperti kreativitas dan emosi. Pada sistem disleksia ada 3 jenis utama. Yang pertama, disleksia primer. Disleksia primer bersifat turun-temurun dan diturunkan melalui gen. Disleksia tidak berubah seiring bertambahnya usia dan lebih umum terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Disleksia sekunder disebabkan oleh masalah perkembangan otak. Masalah perkembangan otak selama tahap awal kehamilan yang mungkin menyebabkan gangguan kemampuan neurologis dalam pengenalan kata dan ejaan. Jenis ini berkurang seiring bertambahnya usia anak. Cedera otak traumatis yang memengaruhi area di otak yang terkait dengan pemrosesan bahasa dapat mengakibatkan disleksia trauma. Disleksia ini dapat terjadi pada semua usia, namun lebih sering terjadi pada anak-anak. Gejalanya seringkali meliputi kesulitan mempelajari kata baru yang membutuhkan waktu lebih lama untuk belajar berbicara. Kesulitan membedakan kata dan bunyi yang sama atau membalikkan kata. Gejala ini mungkin menjadi lebih jelas selama tahun-tahun sekolah dengan individu yang membaca di bawah tingkat yang diharapkan untuk usia dini. Kesulitan dengan keterampilan komprehensif merasa sulit untuk menyalin dari buku-buku dan memproses informasi itu. Diagnosis dini sangat penting agar individu dapat unggul. Nah, kemudian pengobatan sangat bergantung pada dukungan dari guru dan keluarga untuk membantu individu lebih belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Teknik pembelajaran tertentu seperti teori Davis dan metode yang mendaftarkan anak-anak dan orang dewasa menggunakan tanah liat untuk memodelkan konsep yang terkait dengan makna kata pada saat yang sama dengan memodelkan huruf-huruf setiap kata dalam tanah liat. Metode ini menyediakan rute yang lebih mudah untuk belajar membaca bagi individu dengan disleksia daripada yang lebih tradisional. Neurodiversitas menyoroti bagaimana kita semua memiliki otak yang berbeda dan karena itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Kita tidak boleh membiarkan kecepatan kita belajar mendefinisikan siapa kita sebagai individu. Kita harus menerima perbedaan ini dan mengingat potensi untuk tumbuh dan belajar tidak terbatas untuk semua individu. I think enough for me. So, thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.